Ya, sudah saya rekam. Ya, silakan dilanjut. Ya, selamat sore, selamat malam dimanapun kita semua. Ya, selamat datang di webinar Ombak dan Sinoptik pada malam hari ini. Malam ini kita akan membahas tentang isu pilihan hidup tanpa anak, child free, yang belum tuntas. Untuk materi malam hari ini kita ada dua pemateri. Yang pertama ada Kak Lydia Kandowangko dan Kak Paulus Eko Kristianto. Saya bacakan sedikit biodata dari para bicara kita di malam hari ini. Kak Lydia Kandowangko sekarang adalah seorang dosen sosiologi, Master of Arts Sosiologi dari Visipol UGM Yogyakarta dan S1 dari Sarjana Ilmu Sosial Sosiologi Unsrat Manado. Dengan pengalaman research Instability of Sacred Profane, Interpretation of Christian Ritual in Manado, North Sulawesi, publikasi 2019, Problematika Transgender dalam Lingkungan Gereja, 2019, Transformation of Hymn Song in Local Church, Study of Music Analysis in Manado, 2019, Perempuan Konduktor di Manado, Dekonstruksi Hambatan di Balik Panggung Paduan Suara Berbasis Kesetaraan Gender, 2020, Perempuan Terdidik, Tantangan Peluang Perempuan Minahasa, Pelopor Transformasi Pendidikan 2020, dan representasi masalah sosial dalam video musik Crazy Simple Plan, kajian musik pop dari pendekatan Cultural Studies. Mem Lydia adalah seorang pengamat sosial yang akan membawa kita dalam diskusi di malam hari ini. Kemudian pembicara kedua kita, Kak Paulus Eko Kristianto, pegiat filsafat dan agama, lulusan S2 Filsafat STF Triarkara dan S2 Teologi STT Amanat Agung. Kak Paulus mempunyai tulisan-tulisan yang bisa dilihat di Google Scholar yang dalam topik filsafat, topik teologi disabilitas dan feminis, topik pendidikan Kristiani, formasi spiritualitas, dan perkembangan pemikiran teologi. Ya, tanpa berlama-lama lagi, untuk kesempatan kali ini, saya berikan kesempatan pertama kepada Mem Lydia. Kepada Mem Lydia, saya berikan kesempatan 15-20 menit untuk memandu kita dalam diskusi. Dipersilakan. Oke, terima kasih Levi atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mau ngetes dulu suara saya bisa didengar. Oke, jadi saya di sini akan mewakili Ombak dan di sini kita akan membahas isu soal child free. Saya akan share screen dulu untuk lebih menggigit. Baik, slide-nya sudah kelihatan ya teman-teman semua. Oke, terima kasih. Ini isu ini kami sebenarnya saya dan Paulus agak-agak ini ya Paulusnya kita agak-agak ini kita kayak suicide squad. Kita mau bahas ini gimana respon dari para teman-teman partisipan semua ya. Kami hanya menyerahkan semuanya ke atas. Jadi kita akan membahas soal child free dengan tema besar dari diskusi kita, diskusi kolaborasi antara sinoptik dan juga ombak. Dua anak lebih baik, anaknya digaris jadi dua lebih baik. Mengupas isu pilihan hidup tanpa anak atau child free yang belum tuntas. Jadi kita akan lihat dulu terminologinya ya. Biasanya child free dan juga childless
itu biasanya disamakan. Padahal child free dan juga childless itu punya terminologi atau makna yang kurang lebih berbeda. Child free itu yang kita bahas sekarang itu lebih menitik beratkan pada seseorang, individu ataupun sebuah keluarga yang memilih untuk tidak memiliki anak. Jadi child free begitu. Jadi keluarga yang bebas anak atau keluarga tanpa anak. Atau misalnya individu yang atau orang yang tidak mau memiliki anak begitu, jadi child free. Sedangkan kalau childless yaitu tidak memiliki anak karena memang kondisi tubuh, kondisi fungsi reproduksinya yang memang yang tidak memungkinkan untuk memiliki anak. Jadi disebut dengan childless. Tapi dalam diskusi kita lebih menitik beratkan pada terminologi atau cara pikir child free. Jadi kita akan mengupas child free karena posisi saya saat ini di sini sebagai pengamat sosial ya. Jadi saya akan mengupas isu child free ini dari perspektif sosiologi. Nah, sebuah buku yang memang lagi panas ya, isu yang lagi panas yaitu child free ini kami membaca. Karena bukan hanya saya juga meminta Paulus untuk membaca itu, biar kita itu punya harmoni dalam diskusi ini. Jadi ada tulisan dari Kak Victoria Tunggono mengenai child free dan happy, bebas anak dan senang. Dan di situ ada beberapa alasan, ada beberapa latar belakang kenapa bisa ada orang ataupun misalnya pasangan yang memilih untuk child free. Yang pertama itu adalah sebuah masalah prioritas. Jadi biasanya orang berpikir bahwa saya memiliki mimpi kalau besar nanti saya akan membesarkan seorang anak atau banyak anak atau membuat sebuah kesebelasan dalam sebuah keluarga. Tapi di dalam orang-orang yang memilih untuk child free, memiliki anak bukan menjadi prioritas utama. Karena ketika memiliki anak, maka fokus saya akan terbagi. Padahal saya punya prioritas untuk melanjutkan studi, saya mau sekolah, saya mau punya karir. Misalnya, kalau saya punya anak, maka saya kalau mau studi S3, maka akan terganggu fokus saya. Di mana saya harus banyak-banyak baca jurnal, saya harus meneliti, tapi ketika saya memiliki anak, kemungkinan anak itu malah tidak mendapat perhatian saya karena saya tidak memiliki waktu yang cukup untuk anak saya. Jadi ada beberapa prioritas. Kalau misalnya saya pernah mengikuti diskusi dengan salah satu lembaga di mana juga berdiskusi mengenai child free. Di mana di situ ada tiga. Salah satu narasumbernya memang sudah menyatakan sebagai child free. Dan dia mengatakan bahwa kalau misalnya saya punya anak, saya melihat bahwa saya egois. Karena nanti kalau saya punya anak, anak saya bisa tidak mendapatkan perhatian begitu. Jadi hanya menyenangkan punya anak, tapi anak tidak punya perhatian begitu. Dan dia ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan di lapangan, dan apabila memiliki anak, maka anak tidak memiliki perhatian yang cukup atau perhatian yang selayaknya dia dapatkan dari orang tua. Nah, yang berikutnya adalah ada beberapa cerita ya yang mengatakan bahwa dia memiliki pilihan untuk child free karena dia berasal dari keluarga yang toksik ya. Apa sih artinya? Yaitu dia punya latar belakang keluarga yang misalnya yang broken home, atau misalnya ibunya itu atau ayahnya, pokoknya orang tuanya itu memiliki cara parenting yang menekan, yang bisa saja itu dibawa ketika dia menjadi orang tua. Jadi agar supaya cara-cara parentingnya, pola-pola pengasuhan yang dimiliki oleh orang tuanya itu tidak dirasakan oleh anaknya, maka dia memilih, oke, saya tidak akan memiliki keturunan. Saya memilih untuk tidak memiliki keturunan. Nah, yang berikut ada juga konsensus bersama sebagai keluarga. Nah, itu 2 lebih baik.
Kenapa? Emang mau berkeluarga, nikah, berbahagia hanya karena punya anak, begitu. Jadi ada beberapa pasangan yang oke, saya menikah, tapi menikah dengan pasangan saya dan memilih untuk tidak memiliki anak, begitu. Jadi dan mereka sepasang suami istri itu oke bahwa saya memilih tidak memiliki anak, dan itu adalah konsensus, teman-teman. Jadi kenapa di sini saya mengatakan bahwa itu konsensus, karena itu berdasarkan dari persetujuan kedua belah pihak. Karena memang setiap pilihan kalau dalam hal ini sudah dalam bentuk keluarga, memang lebih baik itu dilakukan berdasarkan pilihan bersama. Nah, ini yang lagi marak untuk kita bahas juga adalah populasi masyarakat dan juga resiko ekologi. Nah, banyak juga ya generasi-generasi muda ataupun memang keluarga yang memilih child free karena melihat bagaimana masyarakat semakin banyak, populasi kita semakin banyak, dan itu membuat kepadatan penduduk dan akses terhadap sumber daya alam berkurang, sehingga kalaupun kita untuk menambahkan keturunan, bagaimana keturunan kita nantinya? Karena mereka akan semakin tersiksa dengan kondisi lingkungan saat ini. Karena masyarakat semakin padat, mendirikan rumah, pasti kalau kita melahirkan keturunan, nanti setelah mereka dewasa, mereka bertumbuh besar, mereka butuh pekerjaan. Mereka butuh rumah untuk tinggal. Dan sekarang wilayah untuk membangun rumah semakin padat, apalagi di kawasan urban atau dalam hal ini kawasan perkotaan. Dan itu juga memiliki dampak atau efek domino pada resiko ekologi, di mana lingkungan hidup ini semakin rusak karena keserakahan masyarakat. Memang saya tidak memungkiri ya, sudah banyak memang lembaga-lembaga aktivis lingkungan yang ada, tapi itu juga dibarengi dengan orang-orang yang tidak memiliki kepedulian terhadap perkembangan lingkungan hidup pada pelestarian lingkungan hidup. Dan memilih untuk child free adalah salah satu hal karena ingin supaya resiko ekologi ini tidak bertambah parah. Dan yang berikut yaitu LGBTQ atau lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer. Karena ada beberapa yang saya memiliki orientasi sebagai lesbian atau gay, dan atau misalnya dia punya ekspresi gender sebagai trans dan memilih bahwa saya senang dengan dengan inner circle saya dan itu sudah cukup tanpa saya harus memiliki anak. Dan juga tapi ini bisa didiskusikan ya teman-teman, karena memang ada banyak juga pasangan LGBTQ yang pada akhirnya memilih untuk punya anak dengan cara surrogate mother misalnya, atau ibu pengganti bagi pasangan gay, atau misalnya pasangan lesbian dengan sperm donor atau donor sperma dan sebagainya. Nah, itu kan ada banyak kemungkinan begitu. Tapi secara umum ya teman-teman, alasan-alasan memilih kenapa child free itu dapat dilihat dari beberapa kotak yang ada di slide ini, pernyataan yang ada di slide ini. Nah, yang berikut, kita akan mengkaji isu atau permasalahan ini dengan kajian sosiologi. Dan di sini saya jawab pertanyaan, child free kok jadi polemik? Kenapa jadi sesuatu hal yang harus diperdebatkan? Nah, di sini saya memang tidak memberikan sebuah pendekatan yang eksplisit ya, atau memang ditulis. Tapi dari kotak yang pertama, ini lebih menitik beratkan pada kajian child free dari fungsionalis. Jadi perspektif sosiologi fungsionalis. Di mana kalau kita bicara sosiologi fungsionalis itu lebih menekankan pada keberlangsungan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Sehingga kalau tidak berfungsi dengan baik bagian-bagian dari sistem sosial masyarakat itu, maka akan terjadi disfungsi. Nah, di sini child free bisa menjadi polemik karena di sini kalau kita lihat dari perspektif fungsionalis, ini menekankan bahwa keluarga adalah sebuah lembaga yang memiliki berbagai fungsi,
baik itu fungsi afeksi, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi, dan sebagainya. Salah satu yang memang penting untuk dibahas adalah keluarga itu menjalankan fungsi reproduksi. Seperti yang tadi saya bilang bahwa orang selalu berpikir kalau orang menikah itu untuk memiliki keturunan. Padahal tidak semua ya pasangan yang menikah berpikir seperti itu. Nah, sehingga terjadi polemik karena keluarga tidak berfungsi ketika keluarga itu memilih untuk tidak memiliki keturunan. Apalagi ya, permasalahan ini sering sekali dialami oleh perempuan. Karena bilang, perempuan kan bilang, perempuan itu punya rahim, kan. Rahim itu, rahim sel telur, itu punya fungsi reproduksi, di mana anak itu akan dilahirkan oleh seorang perempuan. Bagaimana kalau perempuan itu menolak untuk melahirkan atau memilih untuk tidak melahirkan, begitu. Dan juga laki-laki, karena pilihan child free ini bukan saja dilakukan oleh perempuan, tapi pilihan child free ada juga oleh laki-laki. Nah, laki-laki memiliki sel sperma untuk membuahi, dan bisa saja dia memilih child free dan tidak menggunakan sel spermanya untuk membuahi, tapi disimpan saja, gitu. Dan itu sebuah polemik. Nah, yang berikut adalah ini pendekatan dari interaksionisme simbolik di kotak yang ini. Nah, di sini saya sebenarnya pendekatan ini, proses asosiasi diferensial ini biasanya pendekatan yang dipakai ketika mengkaji soal tindakan-tindakan kriminal. Tapi menurut saya boleh untuk dipakai dalam pembahasan ini. Nah, bisa saja ya orang memilih child free karena dia memiliki biasanya mereka yang tidak memiliki mereka tidak memiliki anak ya, dalam hal pilihan tidak memiliki anak itu karena melalui proses asosiasi diferensial. Itu namanya melalui proses sosialisasi, dia mempelajari nilai-nilai sosial, tapi dia mempelajari nilai-nilai sosial yang berbeda yang diadopsi oleh masyarakat pada umumnya, sehingga disebut sebagai asosiasi different. Jadi dia mengasosiasikan dirinya tidak menjadi asosiasi yang pada umumnya yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga dia berbeda, begitu. Nah, memang kan orang-orang yang memilih child free itu masih dianggap berbeda dalam masyarakat, karena pilihan-pilihan masih dianggap aneh, begitu. Nah, yang berikut, tapi masyarakat juga harus bisa mempertimbangkan ya kita-kita bahwa ada juga bagian dari konflik. Seperti tadi, lahir dari keluarga yang toksik, akhirnya memilih untuk tidak melahirkan anak. Nah, ini bisa saja terjadi kalau misalnya melihat pilihan yang dilatar belakangi oleh pengalaman konflik, begitu. Jadi dia lahir dari keluarga yang sering bertengkar, pola pengasuhannya yang otoriter, pada akhirnya tidak mau supaya melahirkan nanti kalau saya punya anak, saya bisa saja menjadi otoriter seperti orang tua saya dan sebagainya. Dan juga konflik yang membentuk pilihan tanpa anak. Gitu. Jadi ini adalah, kalau yang di kotak ini lebih menitik beratkan pada perspektif konflik untuk mengkaji child free. Nah, ini daripada post. Pendekatan pos. Di sini menekankan bahwa ya ini tubuh saya berhak atas tubuh saya. Saya punya otoritas, apakah saya mau untuk melakukan sistem reproduksi itu atau tidak. Reproduksi juga kan tidak hanya melulu soal melahirkan, tapi juga kan reproduksi pengetahuan, melahirkan seorang anak. Bukan saja melahirkan anak secara biologis, tapi misalnya bisa untuk membantu seorang anak asuh dan sebagainya. Atau misalnya menjadi pengajar yang bisa menyosialisasikan nilai-nilai yang baik terhadap anak-anak asuhnya dan sebagainya. Nah, ini juga di dalam pendekatan kontemporer ya. Ini child free, maaf saya typo ya teman-teman. Pilihan ini maksudnya pilihan child free, bukan child free.
bukan saja hanya tren. Ya. Ini biasanya kalau saya baca di media sosial, bilangnya, child free ini hanya karena tren. Mereka hanya ikut-ikut saja. Nanti kok mereka mau punya anak. Tapi di sini kita melihat bahwa child free itu kan adalah sebuah cara ya mengatasi resiko. Kalau kita lihat dari pendekatan Daniel Belderick dari Society, itu bilang bahwa orang-orang child free ini ia memilih agar supaya dia mengatasi resiko-resiko yang terjadi pada masyarakat sekarang. Karena ada banyak resiko, baik itu resiko lingkungan, resiko sumber daya, baik itu sumber daya manusia yang kelebihan, dan tapi sumber daya alamnya semakin kurang, dan sebagainya. Yang berikut adalah konsekuensi modernitas yang ada. Konsekuensi modernitas membuat orang membuat pilihan-pilihan, yang mana pilihan-pilihan itu lebih menitik beratkan pada kesejahteraan individu. Agar supaya ya saya kesehatan mental saya baik begitu. Kalau misalnya saya punya anak, saya punya berbagai macam tuntutan yang mempengaruhi kesehatan mental dan sebagainya. Jadi itu ada beberapa polemik yang dihadapi, apalagi ya dalam konstruksi sosial. Karena kalau kita bicara ini mengenai persoalan child free harus sesuai dengan konstruksi atau konteks di mana kita berada. Kemungkinan saya yang tinggal di Manado akan mengalami tantangan yang berbeda dengan teman saya yang tinggal di Jakarta. Atau misalnya yang tinggal di desa yang punya nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang kota yang lebih bebas. Nah, tantangan memilih child free dalam konstruksi sosial, misalnya kita menjadi individu yang memiliki pilihan yang bebas. Kan? Kita punya pilihan-pilihan untuk diri kita sendiri. Tapi ada kontrol sosial, ya, ada kontrol sosial, pertanyaan-pertanyaan ketika kita datang ke pertemuan-pertemuan keluarga besar. Kapan punya anak? Kok anaknya cuma satu? Gitu. Ini loh ada dokter kandungan yang bagus untuk program hamil dan sebagainya. Nah, pada akhirnya pilihan-pilihan yang berdasarkan kontrol sosial ketika kita abaikan itu mendatangkan berbagai macam sanksi sosial. Kamu memang tidak berbakti kepada orang tua, padahal orang tua itu sudah menginginkan cucu dan sebagainya. Nah, itu ditambah juga dengan legitimasi agama. Nilai-nilai agama yang memainkan juga peranan yang penting ketika kita membahas soal isu-isu child free. Nah, kalau dalam perspektif sosial, yang slide yang sebelumnya yang saya jelaskan, itu semoga bisa menambah insight kita bagaimana isu-isu child free ini dapat dikupas dalam perspektif sosial, karena memang ketika saya membaca buku mengenai child free and happy dari Victoria Tunggono, memang dijelaskan juga bahwa belum ada penelitian di Indonesia, tapi saya tidak tahu secara lebih detail, karena memang ini child free ini isu yang baru panas akhir-akhir ini, meskipun ya ketika saya diskusi dengan Paulus, sudah banyak kok yang child free di urban, misalnya di Jakarta dan sebagainya, tapi semakin panas karena dibahas di media sosial oleh para netizen. Nah, teman-teman, untuk dapat melanjutkan diskusi kita lebih mendalam mengenai agama, ya, karena legitimasi agama sangat mempengaruhi dalam orang-orang yang memilih child free ataupun orang-orang yang menolak adanya child free. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya diberikan kepada Paulus. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Lydia. Dari ambil kacamata Mama. Sama-sama. Oke. Ya, sekarang saya akan share screen ya. Ya, sebelum saya mulai, ini disclaimer dulu. Jadi nanti saya mohon kepada semua teman-teman untuk memperhatikan setiap permainan kata yang saya pakai. Ya, ini kata-kata yang saya pakai itu benar-benar kata yang bermain. Kalau misalnya teman-teman yang studi filsafat dan teologi, maka akan terasa ini termasuk apa, seperti itu ya. Nah, semoga
Nanti teman-teman terasa dan saya juga akan menunjukkannya. Jadi topik yang saya angkat untuk dari sisi filsafat dan juga teologi itu saya ambil dengan judul seperti ini. Child Free and Fulfill God's Purpose. Nah, sampai di sini sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Tidak freeze? Jelas ya? Ya, jelas. Terdengar jelas. Oke, Terdengar jelas. baik. Terima kasih. Slide sudah nampak ya. Jadi judulnya Child Free and Fulfill God's Purpose. Nah, dua bidang ini, dua topik ini, child free dan fulfill God's purpose, seringkali dianggap bertentangan. Seperti koin, seperti itu ya, seperti koin. Ini sisi child free seolah tidak mau taat kepada aturan agama di Kejadian. Tapi di sisi lain kita diminta untuk fulfill God's purpose. Di sisi yang lain, seringkali legitimasinya dari kitab Kejadian. Saya tadi sedikit melihat beberapa pertanyaan, dua pertanyaan yang terkait dengan itu. Nah, makanya saya sengaja nih ketemu dua koin ini. Nah, tapi di malam ini saya mengajak kita semua untuk melihat bahwa ini bukan dua koin kok, bukan dua kutub yang berbeda. Ini justru bisa satu arah. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat. Pertanyaan yang seringkali muncul kepada semua orang, atau mungkin kita pernah bergumul, seperti itu, dan juga mungkin banyak ditanyakan kepada saya, atau mungkin teman-teman yang lain juga bergumul, sudah lewat atau belum, yaitu apa sih tujuan hidup ini? Kita itu diciptakan untuk apa? Atau kita tujuan hidup kita itu apa? Kalau dari sisi sekuler, seringkali dicari tentang tujuan hidup kita apa, mau jadi apa, seperti itu. Para filsuf membahasnya macam-macam. Hampir semua refleksi filosofis yang muncul itu sebenarnya bicara tentang tujuan hidup. Saya sebutkan satu. Salah satu filsuf yang terkenal tentang keterlemparan manusia, ada yang tahu itu filosofi apa? Tentang keterlemparan manusia. Manusia itu terlempar di dalam dunia. Siapakah filsuf itu? Ada yang ingat? Supaya saya tidak ngomong sendiri. Ada yang tahu nama filsuf yang membahas tentang saya itu manusia yang terlempar di dalam dunia. Dan lalu saya mencoba untuk being in the world. Mengada di dalam dunia. Nah, filsuf itu juga berbicara tentang apa sebenarnya aku hidup ini? Untuk apa? Aku mencari tahu, aku mengada. Lalu bukan mengada-ada, pengada yang mengada. Seperti itu, being in the world. Nah, kemudian ada banyak, saya coba lihat. Ya, betul, Martin Heidegger. Terima kasih, Octavia. Martin Heidegger. Dia membicarakan tujuan hidup. Filsuf berikutnya, yang juga bicara tentang ini. Ada filsuf yang merenung mati-matian, dia mendialogkan ajaran gereja, sampai dia membicarakan tentang ius dan ius itu. Tapi orang-orang filosofis akan bilang ingus, saking seriusnya ius akan menjadi ingus. Dia seorang teolog, tapi seorang filsuf juga. Dan bukunya banyak dibahas, Summa Theologiae. Tapi entah, saya belum pernah mencoba untuk melihat dengan serius apakah ada teolog sekaligus filsuf yang membahas Summa Theologiae. Buku itu juga sebenarnya kalau dibaca, core-nya itu juga mengarah kepada hidup ini untuk apa. Seperti itu. Nah, lalu ada filsuf lagi yang juga membicara tentang keutamaan. Arete, berjalan di tengah. Bahwa hidup ini adalah berjalan di tengah. Para filsuf Yunani, mulai dari gurunya, yaitu Prasokratik, Sokrates, sampai murid-muridnya Aristoteles, dan terus itu juga bicara tentang ini, tujuan hidup ini. Nah, sekarang kalau para filsuf sudah berbicara itu semua, lalu kita, apakah kita sudah menemukan tujuan hidup ini? Apakah kita juga akan berefleksi bahwa hidup ini terlempar begitu aja? Ya udah, yang penting lahir, besar, mati, seperti itu. Apakah kita akan seperti itu? Tentu saya berharap tidak. Kalau seperti itu, sayang sekali.
hidup yang umurnya ya katakanlah RPH 60 itu rasio pengharapan hidup 60, bisa kurang bisa lebih, masa isinya cuma seperti itu? Saya berharap tidak. Pasti kita harus menemukan tujuan hidup. Kalau belum ketemu, segera cari. Aku ini hidup untuk apa ya? Seperti itu. Nah, dari diskusi ini, maka saya mengarah kepada ini. Sebenarnya banyak orang berbicara, para filsuf pun berbicara tentang kebahagiaan. Hidup ini ya tujuannya untuk membahagiakan diri sendiri, orang lain, atau Tuhan. Wah, dimensi-dimensi ini bermain dengan berbagai diskusi kesehatan mental. Terserah dia dunia ngomong apa, yang penting aku bahagia. Kesehatan mental, berbagai terapi dalam konseling dimunculkan. Ketika saya studi S2 konseling pastoral di Amanat Agung, itu juga banyak metode-metode konseling yang ditawarkan. Sebenarnya mengarah kepada ini, kebahagiaan tanda petik, tapi dari sisi Kristen. Tapi kalau dia dalam psikologi, mereka juga mencari gimana caranya untuk bahagia. Lalu, para filsuf ketika bergumul pun juga seperti itu. Apa sih yang dikejar dalam hidup ini? Aku ingin punya uang. Oke. Lalu kalau udah dapat uang untuk apa? Aku beli mobil. Lalu beli mobil ketika punya mobil untuk apa? Aku mau ini, aku ini. Ketika di ujung titik mendasar dan tujuan yang tidak bisa dikejar lagi, sebenarnya mereka itu mencari yang namanya kebahagiaan, eudaimonia. Maka dikatakan bahwa tujuan hidup itu bisa dikatakan sebagai kebahagiaan, mencari kebahagiaan, entah diri sendiri, atau orang lain, atau Tuhan. Nah, diri sendiri ya, yang terserahlah orang ngomong apa, yang penting aku bahagia. Mencari orang lain, manusia menjadi kehilangan dirinya, maka para filsuf eksistensialis akan bergumul keras. Gimana caranya ya? Karena himpitan-himpitan dunia yang seringkali tidak membuat dirinya menjadi otentik. Lalu dia tidak mengalami kebahagiaan. Kierkegaard salah satunya. Teman-teman bisa baca itu. Sangat bagus. Ketika dia bergumul tentang otentikan dirinya, lalu bagaimana tanggapan dunia terhadap situasi itu, Hannah Arendt sebagai filsuf politik feminis, dia juga membahas hal itu, bahwa dirinya seolah terpenjara. Simone de Beauvoir yang bicara The Second Sex juga membahas tentang ini. Aku tidak bahagia karena aku sebagai kelas kedua, aku sebagai seorang perempuan, dan aku sebagai seks kedua. Maka dia berantem keras dengan para filsuf yang lainnya. Salah satunya disinggung berkali-kali yaitu Merleau-Ponty yang bicara tentang tubuh. Aku yang bahagia itu ketika I am a body. Aku bisa memiliki persepsi terhadap diriku dan terhadap dunia. Maka dia kembali sebenarnya bicara tentang ini. Kalau para teolog jelaslah, mungkin banyak berdiskusi tentang membahagiakan Tuhan, bahkan teologi operatif di jemaat ketika ditanya, apa sih? Ya aku pengen bahagia di dalam Tuhan, atau aku ingin menyenangkan Tuhan, sampai muncul beragam lagu menyenangkanmu di KTB atau Komsel. Ini bukan kelompok tumbuh berdua ya, tapi benar-benar kelompok tumbuh bersama seperti itu. Semuanya ingin bahagia. Nah, kalau begitu, saya bertanya, apa itu bahagia? Apa itu bahagia? Dan semua refleksi menunjukkan macam-macam. Ketika bicara tentang bahagia ini, bisa secara filosofis, tergantung alirannya, bisa secara teologis, bisa juga secara sosial. Maka refleksi-refleksi tentang kebahagiaan itu mulai muncul. Tapi kalau kita lihat bersama-sama, apakah kita itu mau sekedar bahagia? Apakah hidup yang sekali ini hanya pengen bahagia aja? Titik. Wah, kalau saya rasanya sedih sekali ya kalau hanya mengejar kebahagiaan. Apalagi kalau kebahagiaan itu ternyata kebahagiaan yang bersifat temporer, bersifat sementara, tapi benar-benar tidak melihat kepada permanen atau yang mengendap.
di dalam arke, di dalam kedalaman hidup. Seharusnya kita mencari apa sih sebenarnya yang membuat aku bahagia, seperti itu. Kalau kita sudah menemukan ini, maka kita akan bebas. Nah, salah satu kalimat yang sering kali dimunculkan dalam teologi Kristen ketika berbicara tentang tujuan hidup, lalu kebahagiaan, itu adalah hidup ini untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Kalimat ini saya munculkan berdasarkan dengan berbagai jejak-jejak pemikiran tokoh-tokoh spiritualis ketika mereka merefleksikan hidup ini untuk apa. Lalu kalimatnya yaitu memuliakan Allah dan menikmati. Memuliakan di sini bukan berarti bahwa Tuhan itu kurang mulia, sehingga Tuhan membutuhkan manusia untuk memuliakan dirinya. Bukan itu pola pikirnya. Tapi pola pikir memuliakan Allah atau memuliakan Dia itu berarti di sini bahwa manusia itu sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan, anugerah penebusan itu, maka dia berbagi, mengenalkan juga Allah itu kepada banyak orang, supaya orang-orang sekitar atau siapapun itu boleh merasakan juga kebahagiaan itu dari Tuhan itu. Maka dengan kata lain ini bisa dipahami sebagai manusia adalah rekan sekerja Allah. Rekan sekerja Allah. Artinya rekan kerja itu bukan dipahami seperti mutual, seperti timbal balik. Enggak, manusia itu nggak mungkin bisa sebagai rekan kerja Allah. Nah, ilustrasi yang bagus untuk menunjukkan ini saya ambil dari pemikiran ekonomi. Nah, gambarannya seperti ini. Ada seorang bos. Bosnya itu sudah kaya raya. Lalu dia merekrut karyawan-karyawannya. Dan bos ini tahu kalau karyawannya ini sebenarnya nggak mendatangkan profit buat dirinya. Karena dia nggak becus kerja. Karena dia cuma akan rugi aja. Tapi karena dia itu punya hati yang sangat baik, hati yang begitu besar, maka dia mau merekrut orang-orang itu. Supaya orang-orang itu bisa hidup, bisa survive, dan bisa terus bersama-sama dengan bosnya. Dan dia menjadi rekan kerjanya. Walaupun mungkin dia akan rugi, tapi dia nggak apa-apa deh karena dia sudah kaya raya. Dan inilah sebenarnya gambaran tentang rekan kerja ketika bicara tentang memuliakan Allah. Jadi bukan berarti bahwa Allah itu kurang mulia, maka dia membutuhkan manusia untuk kemuliaannya. Tidak seperti itu. Tapi harus dibawa dalam pemikiran rekan sekerja. Kemudian, diskusi tentang menikmati Dia ini bukan berarti seperti menikmati makanan. Tapi menikmati itu lebih seperti kepada sacred moment. Nah, saya baru dapat buku yang mungkin saya rekomendasikan ke teman-teman. Bentar. Oke. Nah, ini buku ini. Apakah terlihat? Apakah judulnya terlihat gambarnya? Boleh satu orang merespon? Iya, terlihat jelas, Pak. Oke, terima kasih. Ya, buku ini ditulis dieditori oleh Tom Boydin. Judulnya Secular Music and Sacred Theology. Di buku ini ketika membaca buku ini saya tercengang-cengang. Bagaimana mungkin ya yang secular musik itu bisa membawa kepada sacred teologi, dan bahkan ketika dia yang merasakan sekular musiknya itu, dia bisa menikmatin Tuhan loh di dalam situasi itu. Dia bisa sangat menikmati. Makanya ketika saya membaca buku ini penuh, saya tawarkan satu kata, yaitu enjoyable. Menikmati dengan sangat menikmat dan terhisap. Sampai dia lupa kalau ada di ruang sacred music. Secular musik, maaf. Dalam ruang sekular musik,
menuju sacred theology. Dah, itu rasanya enjoyable banget. Jadi kalau saya imajinasikan itu ibarat orang ada di diskotik, tapi dia bisa menikmatin Tuhan di diskotiknya itu. Tapi memang Tom Boydin ketika mengeditori buku ini tidak menggunakan kata contoh diskotik ya. Ini cuman imajinasi saya ketika selesai membaca buku ini. Wah, ternyata benar juga ya. Secular music ini bisa terbawa ke dalam sacred theology. Saya ada PDF-nya, nanti kalau teman-teman berminat bisa meng-email saya atau men-chat saya, nanti saya akan beri. Kemudian, ketika penikmatan ini dan juga kemuliaan ini kita pegang, kita baru masuk diskusi tentang child free. Tapi sebelumnya, kita perlu sama persepsi dulu. Kita itu mau menjadi orang yang legalitas atau moralitas. Dalam filsafat praktis atau etika atau filsafat moral, dua kata ini menjadi kata yang serius. Kenapa? Legalitas itu bicara tentang seperti ini. Saya berbuat baik karena untuk memenuhi aturan, masa bodoh dengan motivasi saya. Atau contoh sederhananya, saya berperilaku derma, tapi belum tentu saya punya motivasi atau interior hati saya berderma. Bisa saja saya berderma karena saya mau dipuji orang. Nah, itu artinya orang ini sebenarnya orang legalitas. Nah, ketika membaca Alkitab, lebih baik kita mau menjadi orang legalis atau enggak. Lalu, lensa yang kedua, moralitas. Moralitas itu berarti bahwa tindakan, perilaku itu juga merupakan cerminan dari motivasinya. Motivasinya dia. Artinya seperti ini, saya bertindak derma, maka sebenarnya motivasi saya juga ingin berderma. Saya tidak mau berharap pamrih apapun. Kasarannya, saya berbagi meskipun seluruh dunia menghujat saya atau mencerca saya tetap berbagi. Dan itu artinya dia bertindak moralitas. Kalau begitu caranya, barulah kita mengetahui bahwa nilai moral itu merupakan sebuah cerminan antara perilaku saya itu merupakan bagian dan sama dengan apa yang di dalam interior hati saya. Lensa ini harus kita tahu. Tapi kalau dalam kekristenan ada lensa berikutnya, yaitu orang Kristen itu meneladani Kristus. Kita biasa dengar dengan terminologi imitatio Christi atau mengimitasi Kristus atau meneladani Kristus. Kalau kita pinjam lensa dalam etika, filsafat moral ini dengan lensa teologi spiritualitas, ya, peneladanan Kristus, imitatio Christi ini, yang katanya spiritual ongoing, artinya tidak akan pernah bisa serupa Kristus, tidak akan pernah bisa meneladani Kristus karena terus ongoing, berproses. Dua lensa ini kita pakai ketika membaca child free, maka saya tiba dalam pertanyaan ini. Bagaimana dengan beranak cuculah dan bertambahlah banyak? Di Kejadian 1 ayat 28. Nah, bagi orang-orang yang suka dengan biblika, waktunya saya bertanya. Kata beranak cucu itu di dalam teks itu sebenarnya dilihat secara biologis atau sosiologis. Jadi beranak itu benar-benar lahir secara biologis atau hanya sosiologis. Kayak misalnya, saya punya anak hasil hubungan seksual, maka itu biologis. Kalau sosiologis, ya saya tidak punya anak, tapi saya punya anak-anak yang lain, anak murid, anak kalau dalam seringkali dalam KTB itu kan ada anak murid, ya, pemuritan, anak bimbingan, atau mungkin anak-anak yang lain seperti itu. Dan apakah itu pahaminya? Beranak cucu di sini biologis atau sosiologis? Adakah yang sudah menekuni ini dengan serius untuk mengecek bahasa aslinya? Kalau belum,
nanti sambil jalan saya berharap bisa dapat malam ini. Itu anak cucu itu biologis atau sosiologis ya. Itu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Berikutnya, masalahnya kalau pernikahan itu bicara soal punya anak, kasihan banget ya. Ini materi BPN, Bina Pranikah. Kalau pernikahan tidak ada anak karena mandul atau keputusan child free, maka berarti pernikahan itu gagal. Salah satu BPN, Bina Pranikah yang seringkali dibahas berkali-kali sampai berbusa-busa itu, dibilang bahwa kenapa kamu nikah? Lalu pasangan bilang, beranak cucu Pak Pendeta, atau beranak cucu. Nah, kalau nggak dapet gimana? Nggak guna pernikahan itu. Gagal. Ya, kalau gitu nggak usah nikah. Sayang sekali. Kalau ternyata pernikahan itu hanya dimahami supaya memproduksi anak. Padahal, apakah memang itu? Ada tanggapan, ya prokreasi lah. Ya, oke. Pernikahan itu bagian dari prokreasi, bukan hanya rekreasi, walaupun ada unsur rekreasinya. Tapi kalau nggak dapat karena mandul, gagal dong. Makanya kasihan juga ketika ada pasangan yang dikejar-kejar sampai ujung bumi, ini agak lebay sebenarnya. Kalau misalnya setiap ketemu keluarga besar, tanya anaknya berapa, kapan, mendingan minum pil ini deh biar cepat, makan telur angsa, makan ini, makan itu. Lama-lama itu bisa mual seperti itu ya. Makan itu semua bisa mual. Dari yang awalnya tidak kolesterol menjadi kolesterol karena mengikuti nasihat-nasihat telur. Nah, kalau kayak gitu caranya kasihan banget pernikahan itu. Makanya diskusi pastoral keluarga banyak diskusi tentang ini. Pernikahan yang tidak punya anak bagaimana? Lalu keputusan yang child free berarti gagal dong. Apakah seperti itu? Jawaban saya rasa tidak sesederhana itu, Ferguson. Itu ada banyak diskusi-diskusi yang perlu kita pikirkan. Ini tidak segampang itu, Ferguson. Kita harus bicarakan serius. Ingat, dua lensa yang saya tawarkan tadi, legalitas atau moralitas, dan juga lensa meneladani Kristus. Kalau kita pegang dua lensa ini ketika membaca Kejadian, maka kita akan dapat gambaran seperti ini. Ingat ya, jangan tidur. Ingat, hidup itu kan untuk memuliakan Tuhan, ya, dan menikmati Dia selamanya. Dan kita diajak untuk menjadi orang yang moralitas, bukan legalitas. Maka sudah waktunya yuk kita evaluasi diri dan keluarga. Mau punya anak atau cafri, diomong berdua. Kita mau punya anak 11 atau kita nggak usah deh, diomong bersama-sama. Maka setelah tahu itu, kita bisa cari lagi. Oke, kalau mau punya anak tujuannya apa? Kalau nggak mau punya anak, itu tujuannya apa? Harus tahu. Kembali ke diskusi tujuan hidup. Mau kejar bahagia aja, atau tentang fulfill God purpose, dan juga kepada enjoyable tadi, atau ya sekedar iseng ikutin tren. Apakah seperti itu? Diskusikan dengan serius dengan pasangan Anda ketika menikah, atau mungkin sebelum menikah sudah ancang-ancang yang masih single, aku nggak mau punya anak ketika menikah. Berarti ketika dia mencari pasangan, harus diomong, kamu mau nggak serius sama aku, tapi aku nggak mau punya anak. Makanya di buku ini bagus banget saya rekomendasikan, yang tadi disinggung Kak Lydia. Dia juga sebelum menikah, dia obrol sama pacar-pacarnya. Ya walaupun putus, ada yang akhirnya nyambung sampai menikah. Dia ngomong, aku nggak mau punya anak loh, kamu mau lanjut nggak sama aku? Nah, diskusi-diskusi ini perlu dibahas dulu. Tapi harus tahu tujuannya apa. Kalau misalnya esensinya itu untuk kemuliaan dia, fulfill God purpose, atau glorified God,
dan enjoyable selamanya, maka saya ingatkan, jangan sampai kejar punya anak, tetapi malah terlantarkan anak. Itu dosa loh, bro. Itu dosa loh, sis. Aku mau kejar punya anak. Gak apa-apa, anak ketiga. Ternyata anaknya tiga-tiganya kacau. Gak kuat bayarin uang sekolah. Gak jelas, jadi anak-anak gak urus. Itu dosa loh, bro. Itu dosa loh, sis. Nah, kalau gitu caranya, maka jangan hina orang-orang yang memutuskan untuk child free. Maka kita harus pikirkan dengan serius ketika mau menikah atau yang sudah menikah, mau punya anak atau enggak. Ini wilayah domestik, wilayah keluarga. Diskusikan dengan serius, bukan ikut tren. Kalau kita sudah tahu ini, maka kita lagi mau jadi orang legalis atau moralis, atau menjadi orang-orang yang ya masa bodoh lah, yang penting jalan. Tapi kalau jalan begitu aja dengan melihat yang penting aku bahagia, apakah cukup untuk menjadi bahagia aja? Sampai kapan kamu mau bahagia? Ujung kebahagiaanmu di mana? Kita diskusikan malam ini. Saya kembalikan ke Kak Levi. Ya, terima kasih untuk Kak Paulus dan Mem Lydia. Pasti ya sudah banyak yang sudah ingin bertanya atau diskusi. Saya buka sesi pertama untuk tanya jawab ini untuk 3 orang penanya. Oke, saya lihat yang dari chat dulu ya. Pertama, oke, yang pertama ini saya gabung saja dari Kak Nedin dan Kak Lian. Bagaimana pandangan Kristen terkait child free? Jika ada pro dan kontra, apakah ada landasan teologis pro maupun kontra? Kemudian ini sudah dibahas tadi, sepertinya yang apakah child free tidak bertentangan dengan perintah Tuhan? Yang tadi beranak cuculah dan bertambah banyak serta penuhilah bumi. Jadi pertanyaan ini ingin bertanya jika ada pro dan kontra, apakah ada landasan mungkin teologis atau alkitabiahnya, gitu. Masih ada lagi pertanyaan? Jika ya, kepada Kak Nathaniel dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Saudara Levi dan juga untuk 2 narasumber kita pada hari ini, ada Ibu Lydia dan Pak Paulus ya. Menarik sekali mendengarkan paparan terkait tentang child free. Pertama-tama saya mungkin memperkenalkan diri dulu. Ini baru pertama kali saya bergabung dalam diskusi Biblika. Menarik sekali. Saya Nathaniel, saya seorang pendeta di GKI Taman Cibundut, Bandung. Saya mau memberikan beberapa tanggapan saja, entah memperlengkapi, bisa juga direspon terkait tentang child free. Tadi Pak Paulus sempat bertanya Kejadian 1 ayat 22 itu bahasa aslinya apa? Nah, kalau di dalam Kejadian 1 ayat 28 itu sama juga dengan ayat 22, itu bahasa Ibrani yang digunakan adalah paurau atau huruf harafiahnya parah gitu ya. Nah, di dalam definisinya, di dalam leksikon itu artinya to bear fruit atau berbuah. Nah, bagaimana ketika Tuhan mengatakan berbuah kepada manusia? Nah, ini dalam pengertian apa berbuah ini? Nah, jadi kalau Alkitab kita menerjemahkannya berbuah dalam pengertian manusia yang menghasilkan sesuatu, ya, menghasilkan sesuatu dalam hal ini keturunan. Nah, tetapi juga bisa dipandang secara metafora, jadi artinya berbuah dalam pengertian pemikiran, karya-karya hidup, gitu ya. Jadi sesuatu yang melampaui dari sekedar pengertian biologis saja. Nah, lalu ada 2 tanggapan
dari saya. Yang pertama adalah saya setuju bahwa kepemilikan anak itu adalah sebuah pilihan dari pasangan suami istri. Ya. Nah, dalam khazanah teologi, manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang bebas dan merdeka. Dan konsekuensi kemerdekaan itu adalah memilih. Dan kemampuan untuk memilih ini adalah kemampuan ilahi yang Tuhan wariskan kepada manusia saat manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Jadi menghasilkan keturunan itu adalah sebuah opsi ya yang sebetulnya manusia bisa pilih. Nah, tetapi kemudian menghasilkan keturunan ini menjadi sebuah panggilan yang penting dan harus diikuti ya. Nah, ini tanggapan saya yang kedua. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu ya, bahwa kepemilikan anak atau keturunan itu sudah terkonstruksi dalam masyarakat cenderung dipandang sebagai salah satu sumber kebahagiaan. Kalau punya anak bahagia, kalau tidak punya anak tidak bahagia. Saya termasuk yang punya anak, gitu ya, termasuk ya bahagia juga, ya sengsara juga, gitu ya. Nah, tetapi di dalam khazanah teologi sejauh pemahaman saya, kepemilikan anak dalam kekristenan itu selalu berada dalam kerangka misiologi, bukan hanya kebahagiaan. Maksudnya kepemilikan keturunan itu atau anak itu selalu berkaitan dengan sustainability sebuah bangsa, ya agar bangsa tidak punah. Oleh karena itu muncul hukum-hukum Tuhan seputar pemeliharaan kehidupan, gitu ya. Misalnya salah satu di dalam hukum Taurat jangan membunuh, gitu ya. Nah itu kan hukum-hukum yang lahir supaya bangsa ini terpelihara untuk tujuan apa? Nah kalau di dalam teologi kan kita tahu ya bahwa dunia ini sudah rusak karena ulah manusia. Manusia yang bear fruit tadi, memproduksi apa? Memproduksi dosa. Nah, jadi ini menarik ya. Jadi manusia itu bukan hanya menghasilkan keturunan, tapi juga menghasilkan dosa dari kebebasannya. Memproduksi dosa dari kebebasannya. Nah, karena ulah manusia ya, yang pada akhirnya merusak ciptaan Allah itu sendiri, maka Allah menggunakan manusia dalam tanda kutip menggunakan ya. Dalam hal ini sebuah bangsa untuk mendatangkan keselamatan bagi banyak bangsa. Nah, kita tahu lah ya panggilan Abraham kemudian punya keturunan yang akhirnya nanti disebut sebagai bangsa Israel, di mana tujuannya itu adalah keselamatan bagi segala bangsa. Nah, kalau bangsa ini punah, maka keselamatan yang dari Allah itu tidak akan terjadi bagi seluruh dunia ini. Nah, kenapa tidak akan terjadi? Ya karena Allah udah keburu janji gitu ya. Jadi Allah udah berjanji akan memelihara kehidupan dan melalui sebuah bangsa akan mendatangkan keselamatan begitu. Nah, jadi ada konsekuensi misiologis dari hadirnya keturunan. Tetapi di samping itu posisi saya setuju bahwa kepemilikan sebuah keturunan itu adalah sebuah pilihan. Nah, nanti kalau misalnya suami istri begitu ya, di dalam konseling pastoral mereka memutuskan untuk Pak saya nggak mau memiliki keturunan, kami mau berkarya aja, kami mau pasangan suami istri. Ya saya termasuk orang yang tidak memaksakan begitu. Itu sih dari saya sedikit pandangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, sekarang sepertinya mohon ditanggapi pertama dari Mem Lydia ya dulu, baru kemudian Kak Paulus. Silakan. Terima kasih Levi, terima kasih pertanyaannya dari Kak Nadine, Kak Lian, dan juga tadi Pak Pendeta Nathaniel Valentino. Sebenarnya Levi bagusnya ini duluan ditanggapi oleh Paulus ya, baru saya ya. Biar saya ngisi yang bagian-bagian membuminya. Karena tadi kebanyakan pendekatan kekristenan, teologi, sama berkaitan dengan misiologi. Itu sepertinya saya berikan dulu sama tanggapan Paulus, baru setelah itu saya ngisi celah-celahnya. Biar kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Silakan kepada Paulus untuk lebih dulu merespon. Betul. Terima kasih Kak Lydia. Ya. Jadi pertanyaan dari Kak Nadine, Kak Lian,
itu sebenarnya tadi gimana ya kalau misalnya kekristenan. Pertama ini, kembali ke slide ini ya. Udahlah, kita pakai lensa ini aja. Makanya saya bilang tadi, saya rasa tidak semudah itu Ferguson. Ini saya canda, tapi sebenarnya saya serius untuk ngajak untuk, hey bangun, wake up call gitu ya, semacam nggak semudah itu Ferguson untuk bilang ya atau tidak. Tapi kita harus cari dulu esensinya. Maka kemudian saya tawarkan tadi pakai lensa ini secara etika, filsafat moral itu mau jadi orang legalitas atau moralitas. Tapi kita juga pakai lensa spiritualitas. Jadi orang Kristen itu ya meneladani Kristus walaupun ongoing. Kalau ada tafsiran ayat itu, maka kita akan benar-benar renungkan ayat ini sebenarnya maunya apa ya? Apakah kita mau membabi buta seperti ayat misalnya contohnya, bunuhlah orang-orang yang ada di sana. Kemudian karena kita bilang itu, maka saya akan bunuh seperti itu. Apakah seperti itu? Tapi benar-benar kita lihat. Makanya tadi saya awal ketika di tengah-tengah membahas ayat itu, saya ajak kita untuk melihat. Coba cek, beranak cuculah itu biologis atau sosiologis. Terima kasih Pak Nathaniel untuk menolong kita semua. Atau nanti mungkin teman-teman berikutnya bisa tolong kita untuk beranak cucu itu gimana sih posisinya sebenarnya. Lalu pro dan kontra. Ya jelas banget hidup ini ada tension, ada ketegangan. Pasti ada pro dan kontra. Tapi saya berhutang kepada filsuf Yunani yang menawarkan pemikiran arete, yaitu berjalan di tengah. Arete itu keutamaan, yang dinamakan keutamaan itu artinya berjalan di tengah, di antara tension, ketegangan itu. Maka dia harus berjalan di tengah, memikirkan, merenungkan. Kalau di dalam bahasa spirit, ini apa ya kok udah bunyi? Boleh dibantu untuk di-mute? Yang host? Saya nggak bisa. Oke, terima kasih. Nah, kalau di dalam bahasa spiritualitas ada istilahnya discernment. Coba di discernment, diolah, dipilih dan memilah, di discernment, diolah benar-benar. Mau bagaimana? Nah, maka jawabannya pro dan kontra sudah ya, diseriusin. Pro dan kontra wajar. Pertanyaan kalian sudah masuk. Tanggapan dari Pak Nathaniel, terima kasih. Karena tadi memang harus itu bagian dari pastoral keluarga, bina pranikah. Harus diomongin serius. Seringkali yang membuat saya juga ngomel berkali-kali kepada teman-teman saya yang mau latah menikah, tunggu dulu, jangan bicarakan nanti, tapi harus nanti gimana, itu harus bicarakan sekarang. Bukan, ya udahlah Paulus nanti aja dibahas. Jangan nanti kalau udah cerai, baru kecacing kepanasan. Bicarakan, nanti gimana. Kalau sudah tahu ini, maka ya minimal ada petnya lah, yang sudah perencanaan aja masih bisa rumah tangga ceria, apalagi yang nggak ada perencanaan, bubrah kali ya. Rumah tangga ceria itu seperti ini ya, sapu itu punya sayap, bisa terbang, piring dilempar, piring terbang, itu rumah tangga ceria, kalau di istilah Jakarta. Itu tanggapan dari saya mungkin. Kak Lydia, silahkan. Saya pikir saya nggak perlu menanggapi ya ini ya. Karena kalau soal misalnya pertanyaan yang pertama ini bagaimana pandangan Kristen mengenai child free, itu saya berpikir bahwa kalau misalnya pandangan Kristen dari mana begitu? Karena saya pikir karena setiap orang, kalau misalnya saya ambil dari sudut pandang sosiologi, berarti saya akan melihat bagaimana orang Kristen itu melihat child free ini, dan di mana itu tergantung dengan konteks nilai di mana mereka itu berada, bagaimana mereka menginternalisasikan nilai-nilai itu di dalam kehidupan mereka bermasyarakat ataupun kehidupan mereka sebagai subjek. Dan menurut tanggapan saya, disinilah kita melihat bagaimana tendensi nilai yang dia ambil.
Kalau misalnya dia orang Kristen masuk dalam kehidupan rural masyarakat yang kolektivitasnya sangat kuat, di mana memiliki keturunan itu adalah sebuah tuntutan keluarga. Dalam hal ini memiliki keturunan berarti melanjutkan generasi bagi keluarga. Itu menurut saya pasti child free ini adalah sebuah hal yang sangat tabu untuk dilakukan. Begitu. Maka orang Kristen yang akan menabuhkan soal child free, apalagi dia sudah melibatkan ayat dari Kejadian 1 ayat 28 itu. Walaupun ya, saya juga melihat bahwa saya bukan teolog, saya juga tidak ahli biblika, tapi saya senang bagaimana ayat-ayat itu diinterpretasikan dalam berbagai macam sudut pandang, termasuk dengan ini. Dan di mana itu pasti akan dilegitimasi pemikiran-pemikirannya. Kalau saya tidak memiliki anak, maka saya bukan anak yang berbakti. Saya tidak menjalankan nilai-nilai agama saya dengan baik dan benar dan sebagainya. Namun, apabila orang Kristen itu tumbuh pada daerah yang urban, yang di mana individualismenya yang tinggi, pilihan-pilihan pribadi itu punya nilai moral yang kukuh, yang harus diikuti, maka memiliki child free itu merupakan memilih child free sebagai nilai individual adalah hal yang harus dihormati, bagian dari human rights atau hak asasi dia, begitu. Dan orang-orang yang misalnya yang kolektivitasnya itu tergantung dengan persetujuan konsensus individu. Nah, itu juga suatu hal yang child free. Dan menurut tanggapan saya ya teman-teman, keputusan child free itu sama juga posisinya dengan keputusan untuk memiliki anak, begitu. Jadi pilihan untuk memiliki anak juga itu sama dengan keputusan untuk menjadi child free, walaupun ya tekanan-tekanannya itu beragam dan juga pasti punya tendensi yang berbeda. Gitu. Itu tanggapan saya dari jawaban pertanyaan dari Kak Nadine dan juga Kak Lian. Nah, untuk dari Pak Pendeta Nathaniel, saya juga sangat senang dengan tanggapan dari Pak Nathaniel. Kalau misalnya saya ambil skemanya, saya suka buat skema-skema dalam pilihan bahwa child free itu adalah sebuah opsi dan itu disetujui dan juga saya setuju begitu. Bukan hanya child free, memiliki anak dan juga memilih untuk tidak memiliki anak adalah sebuah opsi. Dan opsi bagi individu dan juga kolektif bila mana dia sudah berkeluarga. Dan kalau misalnya melihat adanya child free, orang-orang itu mengalami kepunahan, saya langsung saja lompat ke bagian kepunahan ya. Karena banyak ini hal yang banyak sekali dijadikan sebagai sebuah hal yang kontradiktif gitu. Ini seperti hal yang menghambat orang-orang yang memilih child free bahwa kamu kalau memilih child free bisa punah dong umat manusia. Tapi saya selalu berpikir dan saya selalu bukan hanya berpikir tapi saya mengkaji melihat bagaimana masyarakat itu kan dinamis, punya variasi-variasi pilihan yang berbeda. Nah, pemilihan-pemilihan child free yang dilakukan oleh masyarakat, anggota masyarakat, baik itu perempuan dan laki-laki, ataupun gender-gender yang lain, ekspresi gender yang lain, non-binary, atau teman-teman yang punya orientasi seksual yang aseksual, panseksual, dan sebagainya. Nah, itu tidak semua orang child free, tidak semua orang suka untuk memiliki anak, tidak semua orang suka untuk tidak memiliki anak. Dan ketika kita bahas child free masih banyak kok orang yang memiliki pilihan untuk memiliki anak. Jadi kepunahan manusia itu bukan sebuah keniscayaan. Tapi kalau misalnya sudah itu rahasia semesta lah kalau soal kepunahan. Karena ketika kita bicara child free jam segini banyak anak yang lahir di dunia sekarang. Jadi begitu tanggapan dari saya. Terima kasih Levi, terima kasih Kak Nadine, Kak Lian, dan juga Pak Pendeta Pak Nathaniel. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Paulus dan Media. Selanjutnya ada Kak Gailey. Disilakan, setelah itu baru Kak Siska. Ya, selamat malam. Sebenarnya nama saya Rainer gitu ya.
Ini kebetulan kemarin Zoom-nya dipakai buat anak, jadi diganti nama Kelly. Ya, saya mau nanggapin aja. Terima kasih Rama untuk ini pembicaranya dari Bu Lydia dan Bro Paulus juga. Aduh, maaf. Ini anak saya lagi isu. Jadi, ini hal yang menarik ya. Saya ngalamin dua sisi gitu. Jadi, ini sharing sedikit. Jadi, yang pertama itu pertanyaannya harus paling mendasar lagi sebelum bertanya menikah itu atau tidak, itu adalah apa tujuan kita sebenarnya gitu. Apa yang kita ingin capai dari masing-masing individu sih. Jadi baru nanti next step-nya kalau kita bertemu dengan orang yang kita suka itu baru kita dibicarakan punya anak atau tidak, atau ditunda 1 atau 2, berkeluarga atau tidak berkeluarga kan, seperti itu. Di negara maju kan ada juga tidak terjadi pernikahan gitu, jadi tapi hidup bersama gitu. Itu juga keputusan yang pasti dibicarakan oleh mereka berdua. Nah, itu tinggal kembali ke individunya sih. Jadi kalau baru nanti bertanya apakah kita mau punya anak atau tidak gitu. Karena saya ngalamin juga ketika saya belum, ya ini nanti juga bisa disangka mungkin ya. Ketika saya belum pengen punya anak ya sama kejadiannya ya, saya disuruh nikah. Terus ketika sudah punya anak disuruh tambah lagi gitu. Padahal bebannya nggak ringan gitu, punya anak 1, punya anak 2 kan. Dan ekonomi kan mungkin tidak semapan dengan orang Jawa atau semapan dengan orang lain gitu, atau dengan orang tua kita gitu. Seperti itu sih. Jadi ya itu kalau saya sih tanggapannya ya kita harus cari tahu dulu dari masing-masingnya apa tujuan kita gitu, kebahagiaan apa ya. Nanti Bro Paulus mungkin juga dari itu ya, tujuan kita apa nih, harus tahu dulu. Kalau enggak ya nanti ya bisa ya ikut-ikutan atau bisa terpengaruh dari orang tua yang ingin memiliki anak. Tapi kalau punya keluarga, kalau pandangan saya itu membuat bahagia dengan segala warna-warni kehidupan. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Kak Siska dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Levi. Selamat malam Bang Paulus, Kak Lydia. Ini pertama kali saya ikut sesi di Ombak ya. Biasanya di Sinoptik bersama dengan Kak Paulus, Kak Romi ya. Ini menarik sekali memang materi tentang child free. Saya di sini akan menanggapi juga ada beberapa hal yang saya tertarik tadi ketika Kak Paulus bilang ini gimana kejadian 1/26 sampai 28 ini tentang biologis atau sosiologi gitu. Jadi memang kebetulan saya guru agama di salah satu sekolah swasta di Kabupaten Toba. Jadi memang di kelas 11 itu ada materi tentang pernikahan. Kemudian habis materi tentang pernikahan dilanjutkan dengan materi tentang pendidikan dalam keluarga. Jadi memang kami di kelas sempat membahas ini. Ada beberapa anak yang tanya, Bu, gimana dong kalau kita memilih tidak punya anak? Apakah kita berdosa? Gitu ya. Jadi saya coba membaca ada beberapa artikel dan saya mendapati di situ terkait dengan pertanyaan Kak Paulus tadi. Nah, berbicara tentang mandat ilahi ya di Kejadian 1 itu, sebenarnya dia mengandung dua sisi kalau saya bilang, jasmani dan sosiologi, rohani lah kita bilang. Jasmani artinya ya memang perempuan dan laki-laki dengan identitas seksualnya dia sebagai laki-laki dan dia sebagai perempuan, ada kemampuan biologis yang mengikuti dia. Seperti tadi kata Kak Lydia, perempuan punya rahim, yang telur, laki-laki punya sperma, kemudian mereka akan terjadi pembuahan dan terjadi ada keturunan gitu. Tapi kemudian dari segi rohani kita katakan memiliki keturunan itu dapat berarti juga kita mengajari orang lain yang memang bukan anak biologis kita. Bahkan di Perjanjian Baru di situ Rasul Paulus dia punya anak rohani yaitu si Timotius. Jadi memang kalau bagi saya konteks pada waktu itu ketika ketika Allah menciptakan manusia, waktu itu nggak ada manusia yang lain selain si Adam, si laki-laki dan perempuan. Jadi memang mereka punya tugas biologis, bertambah banyaklah, beranak cucu, penuhilah bumi gitu, karena mereka punya tugas untuk mengelola, merawat, melestarikan alam semesta. Nah sekarang persoalannya justru ketika manusia sudah bertambah banyak, kalau kita lihat dari Perjanjian Lama itu di dalam banyaknya manusia yang merupakan hasil dari proses biologis itu, justru terjadi pemberontakan oleh manusia sendiri gitu. Mereka banyak berbuat dosa, jatuh ke dalam dosa,
hubungan dengan Tuhan menjadi rusak, baru kemudian dalam perjanjian baru hubungan itu diperbaharui lagi. Nah, pertanyaannya masih relevankah mandat biologis ini, mandat ilahi terkait dengan berkembang biak ini dengan kehidupan kita sekarang? Saya pikir bahkan pemerintah pun menyarankan ya program keluarga berencana untuk membatasi ledakan penduduk gitu ya. Nah, kalau bagi saya pribadi, kita punya kehendak bebas, betul tadi ya, kita punya kehendak bebas untuk memilih menerjemahkan ini, kejadian satu ini, apakah dari ranah biologis atau ranah rohani atau sosiologis. Kalau bisa kita lakukan kedua-duanya, it's okay, sangat bagus. Kita punya anak secara biologis, tapi kita juga mengusahakan anak-anak rohani. Tapi yang pasti kalau kita mengusahakan kedua-duanya, melakukan kedua-duanya, maka kita punya usaha yang sangat lebih untuk itu. Jangan-jangan kita nggak bisa menyeimbangkan gitu ya. Kita punya anak rohani, malah anak kandung nggak kita urus dengan baik misalkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pikir budaya kita juga, apalagi kita orang Indonesia ya, selalu dengan budayanya dan mengatakan bahwa kalau menikah itu ujung-ujungnya pada akhirnya harus punya anak untuk membawa nama keluarga, membawa marga, terutama kami orang Batak ya, membawa marga, bahkan dalam acara-acara tertentu terkait dengan budaya, bahkan ketika ada pasangan yang baru menikah langsung didoakan, semoga segera mendapat momongan gitu. Padahal ini urusan Tuhan ini. Kebetulan saya juga pernah pada posisi ini, saya sudah menikah dan lumayan sekitar 2 tahun baru saya punya anak, dan itu saya merasakan bagaimana semua orang dengan bentuk perhatiannya ngasih tahu berobat di mana ini, jangan terlalu stres dan sebagainya, padahal sebenarnya bukan itu gitu ya. Urusan anak itu adalah urusan Tuhan. Berapa kuat kita berusaha, kalau Tuhan bilang tidak, ya tidak. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan mandat ilahi itu, seperti itu. Nah, saya pikir mungkin salah satunya adalah kita harus benar-benar memberikan pemahaman juga dari segi sudut pandang budaya atau sosiologi lah, kalau saya bilang ya, kepada baik perempuan maupun laki-laki, kamu punya pilihan ya, termasuklah tadi di pertanyaan atau tanggapan-tanggapan sebelumnya yang mengatakan bahwa bicarakan dulu sebelum menikah, pengen punya anak tidak. Kalau pengen tidak punya anak, sanggup nggak kamu menyampaikan kepada keluarga kedua belah pihak? Karena nggak bisa kita pungkiri orang Indonesia ini kalau menikah melibatkan serombongan 2 keluarga besar dan harus dibicarakan baik-baik. Jangan sampai kalian menjadi musuh gitu ya di dalam keluarga sendiri karena memutuskan tidak punya anak. Dan saya tergelitik tadi, terima kasih Kak Paulus menyampaikan seperti ini. Jangan-jangan kamu jangan asik-asik pengen punya anak, ternyata nggak kamu perhatikan anakmu, itu berdosa. Betul sekali, karena banyak juga ya keluarga-keluarga muda, mungkin di satu sisi nggak bisa kita pungkiri tuntutan kehidupan semakin tinggi ya, suami istri bekerja, kemudian anak kurang mendapat perhatian. Jadi saya pikir ya memang punya anak itu harus siap segalanya. Dia nggak cuma sekedar tuntutan biologis ya, punya anak, tapi harus semuanya dipersiapkan. Memang Tuhan itu maha baik, dia mempersiapkan apa yang kita butuhkan, tapi kita sebagai manusia beriman itu harus pakai logika juga, kira-kira seperti itu. Dan saya tertarik tadi ya, Bapak Pendeta Nathaniel di gereja, ketika saya pikir perlu sekali hamba-hamba Tuhan seperti ini di setiap gereja untuk memberikan pilihan gitu. Gimana kamu nanti ketika akan menikah, kalian berdua gimana, kalian sudah persiapkan apa, dan sebagainya, supaya calon pengantin ini pun benar-benar ketika menjalani kehidupan berkeluarga benar-benar ya atas kesepakatan bersama, bukan karena disuruh bapak, mamanya atau apapun, atau legalitas gereja atau moralitas gereja atau budaya Kristen, tidak, tapi memang benar-benar mereka jalani itu sesuai dengan hati mereka, kesepakatan bersama, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, selanjutnya Kak Ido dipersilakan. Ya, selamat malam Pak. Saya cenderung lebih ke arah pertanyaan ini kepada Pak Paulus, Pak. Saya punya satu pandangan, bagaimana kita memandang persoalan ini dari segi tugas kebudayaan. Di dalam Ulangan itu kan ada dikatakan, ajarkanlah kepada anak-anak setiap hari dan seterusnya. Lalu kalau itu dikaitkan dengan kematian Yesus di perjanjian baru, apakah Yesus tidak mati untuk firman itu? Nah, ini yang jadi masalah. Kalau kita nanti ditanya orang, kita jawabnya gimana? Kan seperti itu. Lalu yang kedua, di sini kita tidak, kita tidak secara mudah menyatakan mana pandangan benar dan mana pandangan salah.
Contohnya seperti dikatakan Augustinus itu bahwasanya kontemplasi itu kan bagian tertinggi daripada satu pemahaman akan iman ya. Jadi ada wawasan dunia dan ada wawasan teologis. Mungkinkah kalau orang itu dibesarkan dari proses berteologi yang sudah lama, akankah dia sampai pada keinginan untuk child free? Tanpa misalkan alasan medis atau alasan ekonomi begitu misalkan ya, yang dikatakan sebagai rasional dan seterusnya. Apakah mungkin begitu? Nah, seperti itu yang pertanyaan saya Pak Paulus. Silakan ditanggapi Pak. Ya, langsung saja silakan Kak Paulus untuk menanggapi tiga penanggap tadi. Terima kasih. Habis itu nanti kali dia ya. Nah, terima kasih. Saya jawab dulu yang Pak Ido ya sebelum saya lupa. Pak Ido tadi tanya dua topik yang bagus sih sebenarnya tentang ulangan 6, lalu yang kedua tentang pola pendidikan teologi lah, atau pola pendidikan agama, seperti itu. Saya jawab dulu yang ulangan 6. Memang ulangan 6 ini seringkali sebagai dasar teologi atau dasar Alkitab pendidikan tentang berulang-ulang. Kalau candanya kami orang yang guru-guru, saya juga guru, saya candanya kepada kalau kita di pembinaan guru selalu bilang, makanya para guru harus mengajarkan sampai berbusa-busa, berulang-ulang seperti ya. Jangan bosan, nanti kalau di surga kamu akan ditanya, kamu udah berapa kali ngulangnya. Nah, sebenarnya itu buat canda-candaan aja, seperti itu. Tapi sebenarnya ini serius, artinya gini, lah kalau misalnya kita nggak punya anak, mengajarnya ke siapa? Seperti itu kan. Nanti jawabnya gimana? Terima kasih Pak Ido atas pertanyaannya. Makanya tadi di slide saya membahasnya ini. Makanya saya tadi ajukan pertanyaan ketika membahas tentang ayat itu, di sini saya tunjukkan beranak cucu itu sosiologi atau biologis. Nah, kalau kita sudah tahu jawabannya, sebenarnya nggak soal kalau kita tidak punya anak biologis, ya aku bisa berbusa-busa juga kepada murid-muridku kok secara sosiologis, berarti aku memenuhi dong, seperti itu. Ya, kalau tafsirannya biologis, ya udah aku berbusa-busa lah kepada anak-anak biologisku, seperti itu, mungkin seperti itu. Berarti aku juga memenuhi dong. Nah, kalau misalnya logikanya, koherensinya seperti itu. Tapi sebenarnya kita nggak usah, kalau saya sih nggak usah pusing ya, untuk kayak misalnya kita mau fulfill atau enggak. Tapi kita yang harus pikirkan dengan serius adalah kita melakukan ini atas tujuan apa, seperti itu. Karena itu penting banget, motivasinya apa. Karena itulah yang akan menunjukkan tentang kualitas keputusan yang kita ambil. Saya dalam diskusi ini saya tidak merekomendasikan rame-rame kita child free loh ya. Saya nggak ngompor-ngomporin rame-rame child free. Tapi saya komporin seperti ini. Jangan bicarakan nanti, tapi bicarakan gimana nanti bagi yang belum nikah. Bagi yang sudah nikah, bicarakan mau anak berapa, 1 anak atau 2 atau 11. Dulu orang bilang banyak anak banyak rezeki. Kalau sekarang kalimatnya nggak bisa gitu. Kalimatnya sekarang itu banyak koneksi, banyak rezeki. Bukan banyak anak lagi, koneksi yang penting, bukan anak. Nah, kalau kita tahu ini, maka kita bisa bermain untuk melihat seperti itu ya, untuk melihat mau bagaimana untuk ulangan 6 ini. Lalu pertanyaan berikutnya yang terkait dengan Aquinas seperti itu. Nah, Aquinas itu sebenarnya gampang-gampang susah sih untuk melihatnya. Seringkali dibuat berpotong-potong. Tapi kita harus tahu grand design utuhnya dulu. Aquinas mau ngomong ketika berpijak teologi itu, dia mau menunjukkan tentang apa? Ya memang ada unsur kebahagiaannya. Tapi kebahagiaannya itu kebahagiaan atas fondasi apa? Itu yang memang saya tidak katakan tadi. Karena bangunannya teologi naturalis kan. Jangan dipahami teologi ekologi ya, ketika saya ngomong teologi naturalis, bukan teologi ekologi. Tapi bangunannya itu apa? Nature-nya itu apa?
ketika kita tahu ini, maka kita bisa membangun discernment yang tadi Pak Ido bilang atau yang saya tawarkan tadi. Kita bisa memilih, oh ya udah deh, aku memutuskan untuk punya anak 11. Aku memutuskan nggak punya anak. Aku memutuskan menikah. Aku memutuskan tidak menikah. Nggak apa-apa. Makanya saya pakai judul tadi, Child Free and Fulfill God Purpose. Seringkali beda arah, tapi saya bilang kenapa nggak satu arah? Tapi bukan berarti bahwa saya ngompor-ngomporin rame-rame child free. Enggak juga. Kita perlu berpikir atau mengambil keputusan dengan matang untuk melihat apa yang mau diambil. Kira-kira itu dulu Pak Ido. Lalu Kak Siska, terima kasih ketika membicarakan tentang pernikahan itu dua keluarga ya. Saya teringat buku Maurice Eminyan, Teologi Keluarga. Buku saya ada di Surabaya, nggak di Jakarta, jadi saya nggak bisa tunjukkan. Teologi Keluarga Maurice Eminyan. Di buku itu ditunjukkan tentang betul pernikahan itu pertemuan dua keluarga. Makanya saya tidak menghujat kalau misalnya ada orang yang mau menikah itu rame-rame. Dua keluarga ngomong, nikahnya harus di gedung, nikahnya harus di mana gitu. Lama-lama candaan kami yang muda-muda bilang, nikahnya di kamar toh sebenarnya. Ngapain sampai ke gedung? Padahal kawinnya kan di kamar berdua, tapi bicarakannya sampai panjang lebar. Ya nggak apa-apa, saya tidak menghujat itu. Ya karena memang Maurice Eminyan menunjukkan bahwa pernikahan itu dua keluarga. Dan tapi lebih baik kita bilang sama dua keluarga besar itu, mama, papa, opung, tante, atau pakai sebutlah semuanya itu, kami punya proposisi ini. Memang pernikahan dua keluarga, tapi yang melanjutkan pernikahan ini kami berdua. Kalau boleh seperti ini. Tapi tentu jangan bilang, kalau boleh seperti ini, lalu nanti pasangannya ngomong, ya sebenarnya itu karena istriku aja sih. Lalu mertuanya bilang, iya kayaknya istrimu itu nggak mau mengasuh anak, kamu harus ganti. Seperti film ini dong, jeritan apa istri itu yang Indosiar. Ya nggak kayak gitu juga. Jadi benar-benar kesepakatan lalu dibawa ke dalam bicara besar. Harus iya sekata. Namanya menikah, jangan ditanya mertua, nggak mau punya anak ya? Iya tante, kami sepakat. Lalu anaknya ditanya, ya sih ma. Padahal waktu di rumah bilangnya sepakat. Kok ketemu mertua bilangnya kayak gitu. Nah itu juga minta diketok palu ya. Jadi harus dibawa ya, dibawa. Setuju. Tapi mandat budaya jangan membabi buta ya. Kalau membabi buta legalistik. Jadi harus menjadi moralis. Kalau pakai lensa, etika, atau filsafat moral. Kira-kira itu dulu. Mungkin ada yang terlewatkan. Semoga tidak. Oke, Kak Lydia, silahkan. Baik, terima kasih. Sepertinya kalau Paulus bicara soal teologi, saya bicara orang yang sudah nikah gimana ya? Karena yang dibilang oleh Paulus tadi itu, ya itu pengalaman yang sudah saya lewati. Saya menikah 5 tahun lebih mau 6 tahun. Dan saya berdua dengan suami saya. Sudah tahu lah. Berarti kan. Dan pendidikan adalah prioritas dan bagi saya. Dan juga menurut saya pendidikan berulang-ulang itu it doesn't mean anak biologis. Tapi saya banyak anak ideologis. Sama seperti Kak Elvi bilang di chat. Dan itu menurut saya dengan saya memiliki banyak anak ideologis dan juga anak, karena saya juga kebetulan, saya juga sebagai seorang dosen, saya banyak anak kok di kelas saya. Pembimbingan saya itu udah berapa? Udah kayak ke-11-an. Dan juga saya pernah menjadi guru di sekolah menengah atas. Dan disitulah saya menjalankan the fulfill God purpose. Gitu. Saya menjalani bagaimana menjadi orang tua ketika mereka memiliki kekosongan pada orang tua biologis. Karena kebanyakan anak-anak yang saya didik itu berasal dari keluarga yang sibuk, biasa urban family, di mana mereka sebagai anak-anak memiliki kekosongan. Dan itu saya berusaha untuk oke, kita bekerja sama. Bukan saya menggantikan orang tua biologis mereka, tapi kami bekerja sama agar supaya anak-anak ini yang anak-anak SMA bisa
bisa melalui proses teenagers matters mereka gitu. Dan juga anak-anak akademis ya, karena bimbingan itu juga bisa melewati masa-masa perkuliahan mereka. Pendidikan yang berulang-ulang selalu, bukan sampai berbusa-busa juga. Bukan sampai berbusa-busa juga, sampai kuota habis. Karena ini lagi online. Kuota habis. Itu. Dan semua berasal dari konsensus. Sebenarnya yang saya kasih di dalam slide yang sebelumnya, itu adalah pengalaman saya juga. Yang saya ambil dari buku, dan itu bukan hanya dari buku, tapi saya cocok-cocokkan aja mana yang pengalaman yang saya lalui begitu. Nah, itu adalah sebuah hal pilihan-pilihan. Itu nggak ada batas waktu ya. Memang orang-orang berpikir begini, memang seperti itu keputusan sekarang, tapi nggak tahu besok. Emang begitu kan manusia? Manusia itu dinamis. Kalau nggak dinamis berarti patung dong, sama terus. Jadi itulah dinamika. Karl Marx aja beda kok, Marx muda sama Marx tua pemikirannya. Sama juga dengan manusia, dan itu adalah, kembali lagi bahwa itu adalah opsi. Opsi itu sesuai konteks, sesuai waktu. Ketika konteks sama waktunya nggak tepat, nah itu akhirnya akan menjadi bom gitu bagi pilihan-pilihan yang kita ambil. Dan menurut saya sih, saya sekarang lagi mengendarai juggernaut, konsekuensi modernitas ini sedang saya nikmati. Dan menurut saya, it's okay. Memiliki anak itu bukan berarti memiliki secara biologis. Karena kita menikmati kebahagiaan anak, menikmati kan bisa dinikmati tanpa untuk dimiliki. Begitu. Makasih. Ya, mungkin aku lanjutkan, tiba-tiba terbilang kalimat penting. Seringkali orang seringkali orang yang nggak menikah ya, misalnya orang nggak menikah atau yang menikah nggak punya anak, seringkali takut-takutin seperti ini. Nanti kamu kalau masa tua ya, kamu nggak ada yang ngurus, seperti itu. Nanti masa tuamu sengsara gitu kan. Seringkali ditakut-takutin seperti itu. Tapi sebagai orang-orang yang di Jakarta gitu, kita balikin gitu. Maaf ya Kek, maaf ya Nek, seperti itu. Maaf ya Pak, Bu. Kalau ibu bapak mikirnya gitu, berarti investasinya ke investasi yang bodong. Karena ternyata anaknya itu bukan menjadi anak yang berbakti, bukan jadi anak yang kaya, yang bisa menanggung biaya hidup Anda ketika sudah tua. Makanya akhirnya mereka berbalik arah dan mereka bilang, ya benar, saya investasi bodong. Ternyata saya salah. Nah kan, salah kan ngomongnya. Makanya harus mikirnya gini, punya anak itu bukan investasi, tapi karena kita mau fulfill God purpose, nggak menikah, nggak punya anak, nggak apa-apa, itu juga fulfill God purpose. Jadi nggak bisa mikirnya seperti itu. Kalau mau pensiunnya supaya bahagia, nabunglah mulai sekarang, belajar saham, belajar Bitcoin, belajar nabung di bank macam-macam, kan banyak ilmu financial planner itu. Jadi kan planning itu, jadi kan banyak banget. Jadi jangan mikir investasi, tapi nanti kejebak di investasi bodong. Kalau ternyata anaknya besarnya nggak ingat sama orang tuanya, kasihan sekali. Itu sih tiba-tiba bercandaan yang muncul. Saya kembalikan ke Levi. Iya, Pak Pendeta Nathaniel, masih ada yang mau ditambahkan mungkin? Saya terakhir ya. Saya teringat quotes dari W.H. Auden, dia seorang penyair dari Amerika, dia pernah ngomong begini. Whatever you do, good or bad, people will always have something negative to say. Jadi apapun pilihan kita, orang ngejulit itu selalu ada. Jadi menurut saya kita lebih baik berpegang pada sebuah prinsip yang kita yakini benar, dan hati nurani kita juga mengatakan itu benar, dan jalani dengan sukacita. Lalu saya sedikit menteologiskan gagasannya Ibu Lydia. Menarik sekali ya bahwa memiliki keturunan atau beranak cucu itu bukan dalam pengertian biologis tetapi ideologis. Nah, tadi kan sempat saya sampaikan juga bahwa di dalam sejarah bangsa Israel, beranak cucu atau berkembang biak memang selalu terkait erat dengan melawan kepunahan.
mereka ini memiliki tugas untuk menjadi terang bagi bangsa lain, agar keselamatan sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi beranak cucu adalah solusi yang memiliki fungsi misiologis akhirnya. Nah, tetapi memasuki perjanjian baru, keselamatan bagi segala bangsa yang semula dilakukan melalui sebuah bangsa yang terus-menerus beranak cucu, ya, sekarang dilakukan oleh Allah yang berinkarnasi. Menarik ya, Allah yang menjadi manusia. Dan cara yang dilakukan oleh Yesus untuk mewartakan kehidupan yang diselamatkan itu kepada segala bangsa adalah melalui discipleship atau pemuritan. Tuhan Yesus tidak menikah, ya kan? Jadi itu sudah dengan gamblang sekali menjelaskan bahwa keberanak cucuan kita gitu ya, bukanlah kait-mengait lagi dengan misi Allah. Tetapi itu adalah sebuah opsi yang bisa dipilih oleh manusia di dalam kebebasannya. Kalau pakai bahasanya Pak Paulus adalah to fulfill God purpose, gitu ya. Nah, cara Yesus untuk menghadirkan keselamatan selain melalui kematian adalah discipleship, seperti yang dilakukan juga oleh Bu Lydia. Jadi memang ini adalah sebuah penggenapan bahwa beranak cucu itu tidak lagi punya kaitan misiologis, tidak punya kaitan memelihara supaya tidak punah gitu ya. Tapi sudah dimerdekakan dengan cara discipleship tadi. Nah, itu sedikit tanggapan yang melengkapi. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya satu lagi tapi kaum awam, silakan. Ya, selamat malam Kak Paul dan Kak Lydia. Ya, mohon maaf saya tidak mengaktifkan kamera karena situasi tidak memungkinkan. Ya, terima kasih, materi malam hari ini baik sekali dan cukup lucu bagi saya. Khususnya pembahasan-pembahasan tadi dari Kak Lydia sendiri, saya sempat berpikir selain program KB, ternyata pilihan untuk tidak memiliki anak ini bisa menekankan jumlah penduduk juga. Ya, itu sisi positifnya yang saya pikirkan. Ya, tapi kemudian saya berpikir lagi mungkin pilihan untuk tidak memiliki anak ini lebih pada keputusan etis yang perlu sebuah perencanaan, pertimbangan sematang mungkin. Nah, yang menjadi kebingungan saya kemudian adalah apakah gereja harus punya peran bagi keputusan ini, karena kita tahu pasti juga ada warga gereja yang akan mengambil keputusan demikian seandainya. Lalu tindakan-tindakan seperti apa yang perlu gereja lakukan ketika ada warga gerejanya yang memilih untuk tidak memiliki anak. Sementara konsep-konsep dalam gereja tadi itu terutama dari yang Protestan itu ada istilah anak sarani dan sebagainya. Ya, bagaimana pendapat dari Kak Lydia bahkan Kak Paul? Terima kasih. Ya, boleh langsung ditanggapi oleh Kak Paulus dulu, silakan. Oh, oke. Ya, yang Pak Nathaniel, terima kasih ya sudah lengkap itu. Lalu yang kaum awam ini siapa sih? Elem ya? Oh ya, udah oke lah. Elem. Oh, Elem, oke. Kalau keputusan gereja seperti itu, menurut saya itu tugas kita mempromosikan materi ini di Bina Pranikah, di katekisasi pranikah atau Bina Pranikah. Kalau yang bidang pendidikan Kristiani akan dapat itu materi PK dewasa, pendidikan Kristiani dewasa atau pastoral keluarga juga disisipkan ini. Para pendeta-pendeta atau para hamba Tuhan, guru Injil bisa diajak untuk coba bahas ini ya, topik-topik ini. Jangan sampai nanti kalau sudah jemaatnya cerai, baru ribut. Diomong dulu sebelum menikah, dibina dengan baik. Jangan sampai nanti kelewatan. Nah, menurut saya itu bagian strategi yang bisa dilakukan gereja melalui para tokoh-tokoh agamanya dulu. Lalu tadi ada sedikit candaan ya. Dari Kak Evi, seringkali yang belum menikah pada beberapa gereja tidak bisa menjadi saksi baptis atau orang tua sarani.
Ya, memang sih kasihan sekali ya. Maka memang ini bisa menjadi topik skripsi mungkin atau tesis disertasi gitu tentang meninjau budaya dalam gereja. Lalu dilihat tafsiran Alkitabnya atau ajaran-ajaran gereja budayanya, penelitian etnografi mungkin. Nah, itu bisa ditunjukkan di situ posisi-posisinya bagaimana supaya sebenarnya apa yang tidak begitu perlu di gereja supaya nggak langgeng berjalan terus, tapi kita bisa coba untuk lihat, oh ini perlu, oh ini enggak. Kalau ukurannya seperti ini, bisa saja nanti yang ibu saksi ternyata atau bapak saksi nggak dewasa secara rohani. Tapi belum tentu orang yang tidak menikah, belum punya anak, tidak dewasa rohani. Bisa saja mereka lebih dewasa, makanya perlu ditinjau kembali. Lalu, itu dulu saya, ke Kak Lydia. Ini ada chat banyak sekali, Kak Robi. Oke. Oke, ini mengenai sikap gereja ya terhadap isu child free. Ya, menurut saya mengenai isu ini gereja ya biasanya kan di mimbar-mimbar khotbah ya, yang pertama adalah gerakan-gerakan mensosialisasikan bahwa ada nilai yang berbeda, pilihan yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat, ya misalnya memiliki keturunan dan sebagainya. Jadi memiliki keturunan biologis itu sudah mulai didekonstruksikan dengan memiliki keturunan-keturunan yang lain, seperti yang kita bicarakan tadi. Dan menurut saya juga ini bisa dijadikan pertimbangan ketika melakukan pastoral-pastoral pernikahan, agar supaya nanti masyarakat diperkenalkan bahwa ada terminologi yang baru, sebenarnya lama sih ini ya, bukan terminologi baru juga, ada terminologi yang beraneka ragam dalam memandang soal memiliki keturunan. Dalam hal ini misalnya child free, atau misalnya siapkah pasangan ini childless gitu kan. Kalau child free kan memiliki kemampuan untuk mereproduksi tapi memilih untuk tidak memiliki anak. Tapi siap nggak kalau misalnya nanti childless, pasangannya mandul, atau misalnya dua-duanya mandul dan sebagainya. Nah, itu kan hal-hal yang perlu untuk harus diperkenalkan begitu, atau tidak diinternalisasikan dalam nilai-nilai di dalam masyarakat. Karena terkadang hal-hal yang berbeda ini sering sekali mendapatkan diskriminasi begitu. Apalagi labeling dari jemaat. Saya setiap pulang kampung ke gereja, pasti pertanyaannya, Lydia kok kamu baru sampai saat ini belum dapat anak, begitu. Jadi itu kata-kata yang bukan perhatian ya itu, tapi sudah menjustifikasi gitu. Kalau misalnya melihat bahwa keberhasilan menjadi seorang perempuan itu hanya diukur dengan mendapatkan seorang anak biologis, gitu. Nah itu menurut saya di mana gereja juga itu perlu memainkan peranan penting. Karena kalau saya melihat tendensi atau kecenderungan dalam masyarakat, tokoh-tokoh agama, apa yang dikatakan oleh tokoh agama, itu sering sekali menjadi indikator pengukur dalam melakukan penilaian-penilaian dalam masyarakat. Apalagi misalnya soal isu ini, child free, childless, atau misalnya isu yang lainnya, yaitu mengadopsi anak dan sebagainya. Nah, ini sih hal-hal yang perlu untuk di mana gereja bisa lebih peka dengan persoalan atau isu seperti ini. Begitu. Makasih. Ya, mungkin sesi terakhir ya. Saya berikan kesempatan Kak Lia untuk bertanya. Oke, terima kasih. Diskusi yang menarik. Saya jadi berpikir, apakah ini akibat dari gaya berteologi kita, terutama gaya menafsir, dan gaya berpastoral kita yang sangat teoritis. Jadi ketika dibandingkan dengan mendengarkan pengalaman jemaat. Jadi ketika kita berbicara tentang anak, kita lari langsung ke Alkitab, ke Ulangan, lalu langsung kita lari ke apa kata para ahli. Dibandingkan kita membawa Ulangan itu kepada seorang perempuan yang memilih untuk tidak memiliki anak dan meminta bagaimana perempuan itu menafsir ayat itu. Saya juga membayangkan hal yang sama ketika kita bicara tentang bicara tentang
domestic violence, kekerasan dalam rumah tangga di gereja, orang langsung larinya ke apa kata para ahli, apa kata tafsiran. Orang tidak pergi ke korban yang merasakan langsung kekerasan domestik itu dan meminta dia membaca Alkitab dan mendengarkan refleksinya. Baru dari situ kita bangun tafsiran, kita membangun penilaian etis kita membangun penilaian teologi kita, sehingga pengalaman-pengalaman yang berbeda ketika membaca ulangan, ketika memahami apa itu anak ideologis, apa itu anak yang dimaksudkan dengan Alkitab, itu menjadi kekayaan, tidak kemudian menjadi perkataan lembaga, kemudian mengukur semua pengalaman orang dari konteks yang berbeda-beda dengan satu ukuran. Jadi saya berpikir, apakah ini juga, mungkin yang saya tanyakan kepada dua teman yang menjadi narasumber kali ini, apakah ini menunjukkan bahwa gereja kurang menjadikan pengalaman yang beragam ini sebagai sumber berteologi, lebih cenderung untuk menggunakan teori-teori dan kemudian teori itu diukurkan kepada pengalaman yang beragam sebenarnya. Terima kasih. Ya, dipersilakan Kak Paulus dan Mem Lydia sekaligus dengan closing remarks untuk acara kita di malam hari ini. Iya, terima kasih Kak Lia. Benar sih, kita memang kadang kurang listening ya. Boro-boro mau listening, boro-boro mau deep listening, hearing aja kagak. Tapi saya nggak berani menghakimi ya. Hearing aja kagak, apalagi mau deep listening, wah jauh sekali seperti itu. Jadi memang kita perlu banyak belajar sih, masih berproses ya. Semoga kita menjadi agen perubahan. Ya minimal kita menawarkan opsi lah ya. Seperti itu. Di sini ada Kak Merens. Saya bersama Kak Merens itu kita berdua selalu bercanda-canda gitu. Karena kita berdua kebetulan tahun ini menjadi rekan sesama bimbingan. Kak Merens, apakah ada? Nah, kita selalu bercanda seperti ini. Aduh, kita harus cari dulu sakitnya apa, jangan temukan obat. Kak Merens selalu ingatkan sampai ketawa-ketawa gitu. Ketika kita bercanda-canda, iya memang betul. Kita tuh sering langsung mikir, obatnya apa, suntiknya apa. Jadi kalau orang itu belum datang ke ruangan dokter, kita ibarat dokter yang sudah siapkan obat ini, suntiknya ini, apapun sakitnya diobatin ini, disuntik ini. Padahal kita nggak dengerin dulu orang itu sakit apa, seperti itu. Makanya kan kita berdua selalu bercanda-canda seperti itu. Aduh langsung dapat obat tapi sakitnya nggak sembuh. Ya karena salah obat. Nah gereja juga bisa seperti itu. Seringkali langsung bilang, harus seperti ini, tanpa mendengar lebih dulu apa sih sebenarnya problem atau pergumulan yang ada di dalam jemaat itu sendiri, di dalam masyarakat itu sendiri. Barulah kita menjadi respon. Karena gereja yang kontekstual itu kan gereja yang merespon konteks ya, bukan sesuatu hal yang abstrak seperti itu. Tapi ini bukan berarti kayak menjadi salah arah. Seringkali yang terjadi seperti ini, menjadi contoh salah arah ya. Karena saking mendengarnya, akhirnya salah arah. Oh, anak muda sekarang pada males-malesan ibadah, seperti itu. Di diskusi youth ministry. Lalu tawarannya, yaudah deh, sekarang nggak usah kita adakan ibadah. Tapi kita main bola bersama di hari Minggu. Loh, main catur bersama. Lalu main Mobile Legends bersama. Lalu nggak ada ibadah. Tapi ada tarian persembahan. Saya pernah mendapatkan itu. Dan saya langsung ketawa gitu. Loh kok jadi seperti ini gitu. Saking mendengarnya tapi malah kelewatan. Enggak benar ini. Kenda Grace di bukunya The God-Bearing God, artinya menyelundupkan Tuhan di dalam hidup pelayanan itu ditunjukkan bahwa itu kita mendengarkan dengan baik, lalu kita mengintegrasikan dengan apa yang ada di dalam masa kini, tapi kita juga menyelundupkan, membawa Tuhan di dalam proses itu. Artinya mendengarkan itu harus dalam rangka terarah kepada Tuhan, bukan ya udah supaya dengar orang-orang nyaman, lalu sibuk main bola, Mobile Legends, lalu melupakan ibadah atau esensinya. Enggak seperti itu malah salah kaprah. Maka mendengarkan dengan tepat. Maka
mendengarkan dengan baik, dan juga menghasilkan respon yang baik, bukan sekedar pada ikut-ikutan. Nanti malah kacau. Ini sering terjadi di youth ministry, kacau-kacau pola pembinaannya. Karena saking terarah pada budaya populer, lalu sampai lupa kepada ajaran-ajarannya. Oh, lagi tren nih K-pop, lalu temanya Korean. Sampai lupa, apa hubungannya ya diskusi Lee Min Ho sama ayat Alkitab ini. Kadang kalau saya disuruh khotbah di youth ministry ya, saya kadang ketawa juga apa hubungannya Lee Min Ho sama ini, atau hospital playlist sama ayat ini. Saya bingung muternya. Karena saking budaya populernya tapi tidak mengikuti arah. Makanya saya langsung mikir, kayaknya perlu ini mencari arah youth ministry-nya. Mungkin Kenda Kresidin, God Bearing Life, saya bisa menjadi inspirasi, tapi saya nggak bisa bagikan PDF-nya karena itu buku fisik dan harus beli di Amazon. Seperti itu. Terima kasih. Closing statement-nya saya bilang, saya tidak tidak mengajak kita rame-rame ya menjadi child free, tapi pikirkan matang-matang mau punya anak atau enggak. Yang penting fulfill God's purpose. Punya anak juga bisa fulfill, enggak punya fulfill. Menikah fulfill, single fulfill, apapun kita bisa fulfill atas asal motivasinya benar, menjadi orang moralistik, bukan legalis. Kalau dari sisi filsafat moral. Kali dia, silakan. Sebenarnya Paulus ini ngomongnya paling terakhir, biar aku nggak jadi anti klimaks. Ini kan aku jadi anti klimaks kan. Udah bagus closing statement dari Kak Paulus, terus saya yang ngomong, gitu kan. Tapi oke, saya akan merespon dulu dari Kak Siska. Tadi ngomong soal kalau misalnya perempuan punya anak itu ditanyain gitu kan, kapan punya anak. Punya satu anak udah, tapi ditanyain lagi, kok nggak nambah buat adiknya gitu. Maksudnya kok anaknya cuma satu. Saya ngomong sama temanku yang ada di Banyuwangi, ya, dia dari keluarga yang semua keluarganya itu termasuk ibu bapaknya punya anaknya itu minimalnya 4. Mereka keluarga itu 4 dan dia itu first generation. Dia katanya, dia curhat sama aku, Lid, aku tuh orang pertama di keluarga, aku mau mendekonstruksi budaya, maunya dia anaknya 1 gitu, tapi susah jadi first generation. Nah itulah kita ini gitu kan. Tapi dari yang saya pelajari, saya alami, saya belajar tadi selama diskusi ini, menurut saya kita punya cara beda-beda ya untuk menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan imago Dei. Karena kalau memaksa untuk menjadi, karena menurut saya imago Dei itu bukan sesuai dengan paksaan apa kata orang, tapi be yourself, menjadi diri sendiri dengan cara masing-masing. Kalau kita nyaman, as long as kita happy gitu ya, sejauh kita happy, kita pasti fulfill God's purpose with our own way. Gitu. Jadi itulah closing statement dari saya. Dan kalau misalnya ada orang yang ngomong karena pilihan-pilihanmu, don't care about that. Just hanya peduli sama apa yang Tuhan sudah kasih, bukan peduli apa yang orang kasih ke kita. Gitu. Jadi dari saya itu aja. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kolaborasi sinoptik dan juga ombak. Dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih bagi Kak Lydia, Kak Paulus atas materi-materi dan hal-hal yang telah kita diskusikan bersama. Mewakili Sinoptik dan Ombak, saya juga berterima kasih kepada semua kita yang telah hadir bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa jika
menginginkan sertifikat, ada tadi link yang sudah dibagikan, bisa langsung diisi. Ya, dan demikian acara kita di malam hari ini telah selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih, selamat malam Ya, semuanya. Ya, Oke, selamat selamat malam. malam. Makasih Kak Terima kasih. Paulus.